Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Tommy BJF. Para sahabat Tommy BJF, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari channel Tommy BJF beserta teman-teman hari ini alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi ini. Yang kita tahu saat beberapa negara termasuk Indonesia yang ditangguhkan keberangkatan umrahnya, dan orang-orang yang tinggal di Mekah tidak semudah yang dibayangkan bahwa bisa melaksanakan ibadah umrah sebanyak mungkin dan semampu mungkin. Melainkan dalam kenyataannya kami yang tinggal di sini juga berkesulitan untuk bisa mendapatkan izin ataupun tasrihnya, bahkan perlu untuk melakukan beberapa cara dan menunggu beberapa waktu minimal 15 hari. Dan bertepatan dengan 16 Maret 2021 kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana prosesi daripada pelaksanaan ibadah umrah ini kami sengaja membuat video ini, perjalanan ibadah umrah kami, semata-mata bukan untuk menggurui ataupun menggaiti para subscriber dalam pelaksanaan ibadah umrah baik tata caranya, melainkan undang rangsangan para subscriber ataupun viewer yang ketika menonton video ini barangkali semakin bertambah rasa rindunya ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Dan mudah-mudahan dengan adanya rasa rindu, pandemi ini cepat berlalu dan semuanya bisa terpanggil untuk melaksanakan ibadah umrah. Mungkin itu saja. Dan para subscriber dan viewer tidak merasa terganggu dengan hadirnya video dari channel kami Tommy BJF. Dan tentu saya tidak sendirian umrah ini bersama teman-teman, tentu dengan guru saya Syekhona Al-Ustadz Haji Muhlisin, dan beliau masih berada di tempat tinggalnya. Saya akan menjemput beliau terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat miqat. Seperti yang diketahui bahwa salah satu syarat sahnya ibadah umrahnya yaitu melakukan yang namanya ihram, yaitu berniat dari tempat miqat, dan tempat miqat yang paling dekat adalah dari Tan'im. Hari ini kami pun juga akan datang ke tempat miqat terdekat itu. Silahkan ikuti videonya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Siap? Jangan lupa, seperti biasanya kita awali dengan 3 ya. Bukan subscribe, bukan like, bukan juga komen, melainkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan barakah. Assalamualaikum. Guru telah hadir. Waalaikumsalam guru. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, masya Allah hari ini. Keren abis. Masya Allah, bermata kaca. Oh, ini muridnya. Lah, mau kemana nih? Pak. Assalamualaikum. Salam. Sehat tak? Ini juga salah satu murid daripada Syekhwana Haji Muhlisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, kalah keren sama kiainya nih. Salam. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke tempat miqat Tan'im. Mengingat tempat miqat ini jadi teringat dengan tragedi pengambilan miqat pertama di tempat ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah pada tahun 9 Hijriah, di mana beliau berangkat ke tempat ini ditemani oleh saudaranya Abdullah bin Abu Bakar. Dan semenjak itulah tercatat dalam sejarah dan
tetap terjalankan sampai hari ini, bahwa tempat mikot ini sudah sah menjadi tempat mikot yang bisa dilakukan untuk penjatuhan niat dan dikenang pula daripada yang mengambil mikot pertama kali, Siti Aisyah. Kami juga sudah baru selesai melaksanakan niat di Masjid Tanim ini bersama guru saya juga, Ustaz Mukhlisian. Begini Ustaz, terkadang orang tuh dalam kondisi berniat seringkali mempersulit diri gitu. Padahal yang kita tahu, datangnya ke tempat mikot ini niatnya sudah berumrah, ya kan? Ada nggak kata-kata yang simpel begitu untuk memahami tentang niat, supaya orang-orang yang ketika berniat dia tidak dihantui dengan kewaswasan? Karena orang yang kaku itu sebenarnya yang menghantui bisikan setan, was-was dia, ya kan? Jadi esensi daripada niat itu adalah kita harus niat dari hati begitu. Jadi walaupun ucapannya itu tidak sama dengan hati yang kita niatkan, itu sebenarnya tidak masalah. Karena maka niat itu adalah fil qalbi. Jadi tempatnya niat itu berada di dalam hati. Ya. Jadi intinya ya seperti itu. Makanya setiap ibadah itu harus ada niat, ya, harus diniatkan. Bulannya esensinya tadi disebutkan bahwa lebih utama pembacaan dalam hati daripada lafaz yang diucapkan di lisan. Begitu Ustaz, kurang lebihnya. Baik. Jadi tak perlu untuk mempersulit niat. Sebenarnya Allah Maha tahu apa yang ada di hati hambanya yang sedang melaksanakan ibadah. Ya, wa huwa alimun bidatis sudur. Benar Ustaz? Iya. Aku salah ini. Zat yang mengetahui segala isi hati. Begitu ya? Betul. Alhamdulillah, enggak sia-sia hafalan semalam aku. Kita lanjut untuk menuju ke Masjidil Haram. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Kami tiba di tempat pemeriksaan tasrih ataupun izin untuk umrah. Berkat setelah mudah-mudahan lancar. Bismillah. Alhamdulillah, selesai sudah pemeriksaan tasrih, aman, lancar. Ini akan segera melaksanakan tawaf rukun kedua setelah berniat. Ini sang guru sedang melakukan ittiba sunnah dalam pelaksanaan tawaf, itu berittiba, membuka bahu sebelum. Hai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa, di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la
Alhamdulillah. Selesai sudah untuk pelaksanaan salat sunat tawaf. Ya, kita akan beranjak ke rukun yang ketiga. Aduh. Nah, ketemu lagi dengan si pemilik pengasuh Pondok Pesantren Idaman yang masih dalam rancangan dan rencana. Mudah-mudahan terkabulkan. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillah, selesai sudah umrah di hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Maret ataupun Mars. Gimana? Setelah pelaksanaan umrah ini berjalan lancar? Alhamdulillah. Setelah pelaksanaan umrah adanya lapar. Oh, lapar ya? Mau makan nggak sehari ini? Insyaallah. Makan nggak? Makan ya. Makan, ada salah satu makanan yang telah direkomendasikan dari beberapa orang yang pernah berumrah. Makan namanya apa namanya? Magli. Magli itu egel, digoreng. Nah, jadi ada ayam digoreng. Namanya magli. Nah, magli. Sini nih, kan menarik tempat ini. Ya mungkin banyak tahu juga ya bahwa ini Babus Salam dikenalnya dengan Bani Hashim. Rumah-rumah keluarga dari Bani Hashim, keluarganya Rasulullah keseluruhan itu perumahannya di sini, di Babus Salam. Makanya disebut Bani Hashim. Dan itu yang warna kuning ya, kuning agak nanggung deh. Kuning apa namanya tuh? Vanila. Vanila bukan. Ya bukannya begitu dah. Itu tempat kelahiran Nabi, Maulidan Nabi. Ya, kan? Sekarang dijadikan maktabah perpustakaan. Kan? Dan ini orangnya, maksud saya bukan orang yang punya perpustakaan ini, orangnya yang sedang lewat di samping. Ini bercita-cita mirip dengan Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kapan-kapan mirip lah. Ciri-ciri orang mirip itu ketika dipanggil nama yang ingin dimiripinya bisa noleh dia. Abdul Somad. Oh, mirip, udah mirip. Setelah lelah beribadah, alhamdulillah tanpa disengaja ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuh, menemukan menu makanan yang subhanallah, suatu nikmat yang luar biasa, bisa menikmati menu yang disebut dengan magli. Harusnya harus Bukhari ya, magli itu digoreng. Ini guru saya semangat banget. Wah, mantap manung.